Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Restu Argarinjani dengan NPM 20101040003, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005, dan Anhesa Rinta dengan NPM 20101040033 akan mempresentasikan materi mengenai bab peluang bisnis pada mata kuliah kewirausahaan kali ini. Materi yang pertama yaitu peluang dan gagasan bisnis. Peluang sendiri merupakan salah satu unsur yang penting dalam kewirausahaan. Peluang tercipta karena adanya ide dan gagasan apabila wirausahawan bersedia melakukan yang pertama evaluasi, yaitu evaluasi secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua, mengamati. Mengamati di sini yang dimaksud adalah mengamati peluang dan menganalisis proses secara mendalam. Yang ketiga yaitu memperhitungkan, resiko yang mungkin saja terjadi dalam upaya bisnis. Untuk memperoleh peluang dalam berwirausaha, wirausahawan harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan, seperti kemampuan menghasilkan produk atau jasa, menghasilkan nilai tambah, merintis usaha, melakukan proses atau teknik, dan mengembangkan ide-ide baru. Berikut merupakan berbagai cara dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam berbisnis. Yang pertama, mengenal suatu kebutuhan pasar. Mengenal suatu kebutuhan pasar sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan jasa-jasa baru. Apakah pasar perlu kebaruan produk dan jasa, atau perlu tambahan kegunaan produk dan jasa, atau perlu kemudahan-kemudahan dari produk dan jasa tersebut. Yang kedua, memperbaiki produk yang sudah ada. Memperbaiki produk yang sudah ada sangat diperlukan dengan mengidentifikasi produk-produk mana yang tidak mengalami perubahan beberapa tahun dan kemudian mencoba mengembangkan beberapa perubahan yang diperlukan. Yang ketiga, kombinasikan industri-industri. Kombinasikan industri-industri yang dimaksud di sini yaitu dengan mengombinasikan beberapa industri yang saling mendukung. Misalnya mengkombinasikan industri musik dengan industri komputer. Yang keempat, pahami kecenderungan-kecenderungan yang akan dihadapi. Karena lingkungan demografi berubah seperti usia dan pola-pola kehidupannya, maka harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Yang kelima, peduli terhadap segala sesuatu. Kebanyakan orang terbiasa dengan kehidupan yang normal dan kebiasaan, sehingga tidak pernah peduli terhadap sesuatu yang ada. Yang keenam, mempertanyakan asumsi-asumsi. Misalnya, apakah semua orang makan pagi dengan nasi atau kita harus menyediakan makanan lain untuk memulai makan sebelum makan nasi? Untuk membangun produk, kita harus mempertanyakan asumsi-asumsi untuk membuat produk yang normal. Materi selanjutnya yaitu sumber potensial peluang. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, wirausahawan harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide atau biasa disebut dengan proses screening merupakan suatu cara untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Adapun langkah-langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide dimunculkan secara real atau nyata dalam bentuk barang dan jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. Selain itu, produk dan jasa harus menciptakan nilai bagi pembeli atau para penggunanya. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Dalam hal ini, wirausahawan harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Misalnya, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan, dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar.
ketiga yaitu analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Seperti berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut, dan apakah biaya yang kita keluarkan lebih efisien daripada biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang keempat yaitu menaksir biaya awal. Dalam hal ini menyangkut biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru, seperti dari mana sumbernya dan untuk apa digunakan. Yang kelima, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, wirausahawan harus bisa mengamati dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi dalam usahanya, seperti risiko teknik, risiko finansial, dan risiko pesaing. Yang keenam yaitu analisis SWOT, yaitu analisis mengenai kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam menciptakan keberhasilan perusahaan baru. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai keadaan yang menciptakan peluang. Menurut Zimmer, ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan sebagai peluang, yaitu produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kerugian teknik harus rendah, oleh karena itu penggunaan teknik harus dipertimbangkan sebelumnya. Ketika pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya, pesaing tidak memiliki teknologi canggih, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya, dan perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Sekarang kita akan membahas mengenai ide usaha dari imitasi. Sebenarnya ada banyak cara mengembangkan gagasan dari produk-produk yang sudah lebih dulu ada di pasar. Salah satunya dengan imitasi. Imitasi ini tidak melanggar hukum selagi para usahawan tidak melakukan pembajakan merek. Proses mencari ide usaha dari imitasi yang benar yaitu mengamati perilaku usaha yang sudah ada, lalu mencari kelemahan dan kekurangannya, lalu memperbaikinya, serta jangan lupa gunakan brand atau merek Anda sendiri. Ide-ide usaha muncul karena adanya informasi yang mengindikasikan adanya kebutuhan. Pendekatan ini membutuhkan data dan pertimbangan-pertimbangan. Kebutuhan tersebut mungkin sekarang belum dapat terpenuhi karena produk yang tersedia masih sangat mahal atau ada hal-hal lain yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, yang harus dilakukan yaitu 1. Mempelajari industri yang sudah ada. Dengan mempelajari industri yang sudah ada, kita dapat mengetahui kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh industri lokal. Lalu, kebutuhan pasar tidak terpenuhi semuanya karena kebutuhan yang amat bervariasi. Lalu, dapat mensupport kebutuhan yang ada. Yang kedua, yaitu mengkaji input dan output industri. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data-data demografi. Yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Yang kelima, analisa terhadap perubahan sosial. Lalu yang terakhir adalah mengkaji pengaruh aturan baru. Setelah kita mampu menggagas ide usaha yang dianggap potensial, maka ide-ide usaha tersebut harus diseleksi lebih ketat visibilitasnya atau peringkatnya untuk mencari ide terbaik secara ekonomis. Seleksi dilakukan dengan memberikan scoring terhadap 4 komponen, yaitu pasar, potensi pertumbuhan pasar, biaya, dan risiko. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai perencanaan usaha. Menurut Peggy Lambing, perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, perincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Perencanaan usaha sebagai persiapan awal memiliki 2 fungsi penting, yaitu 1.
sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Untuk subbab selanjutnya yaitu unsur perencanaan usaha, yang mana terdapat 11 hal yang harus ada dalam unsur tersebut, seperti yang pertama ringkasan pelaksanaan, lalu ada profil usaha, strategi usaha, yaitu tentang bagaimana cara produk akan dipasarkan, dan cara membandingkan tentang produk yang sudah ada dengan yang kita miliki, lalu produk dan jasa yang akan ditawarkan, strategi pemasaran, analisis pesaing, ringkasan karyawan dan pemilik, rencana operasional, data finansial, proposal atau usulan pinjaman, dan yang terakhir jadwal operasional. Bagaimana kita akan membuka sebuah toko tersebut untuk memasarkan produk yang kita jual. Berikutnya ada langkah proses kreatif. Kita memerlukan 7 langkah tersebut dalam proses menuju kekreatifan. Yang pertama yaitu persiapan. Kita memerlukan persiapan yang menyangkut kesiapan untuk berpikir kreatif yang dilakukan dalam bentuk pendidikan formal maupun pengalaman seperti magang atau bekerja. Lalu yang kedua tentang penyelidikan. Yang ketiga tentang transformasi yang meliputi hal-hal seperti evaluasi, penyusunan kembali unsur-unsur situasi yang terjadi, terus bagaimana melihat suatu pendekatan khusus terhadap situasi tertentu, dan melawan godaan yang membuat penilaian kita tergesa-gesa. Lalu selanjutnya ada penetasan, kemudian ada penerangan, pengujian, dan implementasi. Selanjutnya pada subbab metode kreatif, menurut Gary K. Himes dalam artikelnya Mengembangkan Gagasan Kreatif Anda yang disusun oleh Adali Timpe tahun 1992, ada 4 metode kreatif yang utama, yaitu yang pertama duplikasi. Kemajuan yang dicapai oleh para pemimpin adalah dengan menyaring metode atau prosedur kerja. Lalu yang kedua ada perluasan, yaitu suatu inovasi dasar yang perlu dilakukan, yang manfaatnya nanti akan ditingkatkan dengan memperluas penerapannya. Yang ketiga ada inovasi, sesuatu yang baru dan harus dihasilkan. Dan yang terakhir ada sintesis, yaitu dengan gagasan dari berbagai sumber. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 dari mata kuliah Kewirausahaan 1. Apabila ada informasi yang dikira sedikit kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.